Semuanya teman-teman. Kembali lagi kita pada sore hari ini kita ibadah TLC ya. Kita bersyukur karena kita masih bisa tatap muka meskipun hanya lewat internet atau lewat layar, tapi kita bersyukur karena kita masih bisa diperkumpulkan kembali. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu yuk. Bapak, terima kasih Tuhan buat sore hari ini Bapak. Kami sangat bersyukur Tuhan buat cintamu yang Engkau berikan dalam hidup kami Bapak. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan setiap isi hati kami. Engkau tahu Tuhan setiap kerinduan kami Bapak. Kami serahkan Tuhan segala pikiran kami, segala hati kami, dan saat ini Tuhan kami mau Tuhan datang depan Bapak. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan berdoa Engkau Tuhan yang beracara Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Mana semangatnya anak-anak DLC, katakan haye. Mana semangat mudanya teman-teman. Oke, jadi hari ini kita mau nyanyikan lagu Kasih-Mu begitu besar bagiku. Semuanya teman-teman nyanyi ya, tidak ada yang diam. Oke teman-teman, semuanya gerak, semuanya pasang mukanya yang senyum, yang penuh dengan sukacita karena Tuhan itu selalu mengasihi kita, selalu melawat kita, selalu menyertai dimanapun kita berada. Semuanya tepuk tangan di atas ya. Kasih-Mu selalu baru setiap hari, keselamatkanku. Kasih-Mu selalu baru setiap waktu bagiku. Katakan ku menjadi ciptaan baru, ku menjadi ciptaan baru, ku bebas dari segala masalahku, sukacita melimpah penuh. Tuhan, katakan dari Allah, cintamu begitu besar bagiku, cintamu begitu besar bagiku, kau selamatkanku, kasih. Kau menjadi ciptaan baru, ku menjadi ciptaan baru, ku bebas dari segala lagu, sukacita melimpah penuh. Tuhan, biarkan ku memuji nama-Mu, biarkan ku menyembah-Mu selalu, ku berikan seluruh hidupku bagi kemuliaan nama-Mu, biarkan ku memuji nama-Mu, biarkan ku menyembah-Mu selalu, ku berikan seluruh hidupku bagi kemuliaan nama-Mu. Dialah Allah yang berkuasa, Yesus Tuhan Raja mulia. Dialah Allah yang berkuasa, Dialah Allah yang berkuasa, Yesus Tuhan Raja mulia. Dialah Allah yang berkuasa, Kita angkat pujian dari atasnya teman-teman ya. Semuanya belajar buka kameranya. Mana hanya pasang senyuman semuanya, ayo kita sama-sama muji Tuhan, kita sama-sama menyembah Tuhan. Kau selamatkanku, katakan semuanya, kasih-Mu selalu baru setiap waktu bagiku, ku menjadi ciptaan baru, ku menjadi ciptaan baru, ku bebas dari lampu, sukacita melimpah penuh. Tuhan, biarkan ku memuji nama
biarkan ku memuji namamu, biarkan ku menyembahmu, ku berikan seluruh hidupku bagi kemuliaan namamu. Dialah Allah yang berkuasa, Yesus Tuhan Raja mulia. Dialah Allah yang berkuasa, Dialah Allah yang berkuasa, Yesus Tuhan Raja mulia. Dialah Allah yang berkuasa, beri kemuliaan Tuhan, teman-teman. Saya senang sekali melihat wajah-wajah teman-teman yang saat ini ada di depan layar yang senyum, bersuka cita. Saya sangat bersyukur sekali. Sekarang ini kita mau bertanya Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyembah Dia. Saya mau semuanya siapkan hatinya, kita mau bersyukur sama-sama. Kita mau angkat lagu pujian, ku milikmu. Karena Tuhanlah kekuatan kita, karena Tuhanlah pencipta kita, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang mendesain kita, Tuhan yang menciptakan kita sebagai rupa. Kita mau bersyukur dan kita mau kembalikan lagi segala apa yang sudah Tuhan ciptakan bagi kita. Kita berserahkan segalanya kepada Tuhan. Dalam kesesakan Kau beri kedamaian dalam gerak ku temukan wajahmu. Kita akan sama-sama karena pengorbananmu, karena pengorbanan Kau jadikanku baru, Kau jadikanku baru. Sungguh amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kamu banggakan, Kau membanggakan musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kita angkat lagu pujian dari awal, kita angkat dengan sungguh-sungguh. Kita siapkan hati kita benar-benar sampai segala pujian ini. Dalam kesesakan Kau beri kedamaianmu, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguanku, dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbanan Kau jadikanku baru. Sungguh dekat amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan
semua kekhawatiranku, ku milikmu. Kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu, kau memegang setiap musim hidupku. Terserahkan semua kekhawatiran, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I am loved in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I am loved in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu, kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalamku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Ya, Tuhan menciptakan kita itu sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan hidup kita. Kita berharga di mata Tuhan. Kita adalah ciptaan yang sangat mulia. Kita adalah ciptaan yang sangat luar biasa. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Haleluya. Oh, mari kita sembah Dia. Kita sembah Tuhan, kita naikkan ucapan syukur kita. Haleluya.
Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang ajaib Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Bapak, kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau Tuhan sudah menciptakan kami Yesus. Karena Engkau Tuhan yang sudah mendesain kami Tuhan, sehingga Tuhan tubuh kami Tuhan terbentuk seperti ini Bapak. Kami sangat bersyukur Bapak. Kami percaya Tuhan, meskipun Tuhan kami banyak kekurangan Tuhan, dalam kekurangan itu Tuhan Engkau Tuhan semakin membuat kami maju Tuhan, semakin membuat kami Tuhan terus Tuhan berharap kepada Engkau Bapak. Dan kami Tuhan mengerti akan kelemahan kami Bapak, dan kami mengerti Tuhan akan kebutuhan kami Tuhan akan Engkau Bapa. Kami membutuhkan Engkau Tuhan dalam hidup kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, meskipun hidup kami Tuhan banyak kekurangan Bapa, tapi Engkau Tuhan tetap memandang kami Tuhan seperti permata Tuhan yang tak ternilai harganya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami akan menaikkan setiap firman kami Bapa, kami serahkan Tuhan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati nanti anak Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi dia Tuhan, Engkau sertai dia Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan setiap kami anak-anak di DLC Bapa. Kami serahkan Tuhan semua ke dalam tangan-Mu, segala hati dan pikiran kami. Sehingga Tuhan firman ini Bapa benar-benar tumbuh dan berkembang Bapa dalam hati kami Bapa. Dan menjadi power kami Tuhan, menjadi kekuatan kami Bapa. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Oke, selamat sore semuanya. Ya, Kak Hendro bisa minta semuanya di-on-kan kameranya, karena kita akan berinteraksi ya pada sore hari ini. Jadi minta tolong yang nggak ada gangguan koneksi dengan internetnya bisa dinyalain kameranya. Oke, Kak Hendro masih tunggu. Ya, bisa disiapin catatannya juga ya, karena hari ini kita masuk ke bulan November yang minggu kedua ya. Jadi kita masih bahas tentang It's Me ya, siapa sih diri kita gitu ya. Nah, hari ini spesial banget karena kita dilayani oleh Kak Hana gitu ya, malam hari ini yang jauh-jauh dari Kediri. Nah, kasih jempolnya dong ya. Mana jempolnya? Waduh, ini ya. Iya, oke. Ya, thank you. Oke, teman-teman, thank you buat responnya. Silakan disiapin catatannya. Kak Hendro siap kasih ke Kak Hana untuk selanjutnya, Kak Hana. Oke. Semua bisa dengar suara saya? Bisa? Bisa, Kak. Oke. Pertama, teman-teman, apa kabar semuanya? Tentunya baik-baik ya. Anak-anak Rumah Sejati ya, kelihatan banyak di situ. Berapa orang itu di Rumah Sejati? Wah, nggak kelihatan saya. Hah? Banyak. 20? 30? Banyak Bapak enggak. Nah, makanya banyak itu berapa? Jumlahnya berapa? Nggak denger deh. Ya, udah. Oh, dihitung. Oke. Kita mau mengucapkan terima kasih juga ya, menghargai Ibu Imam atas inisiatifnya sendiri, mau dukung Tante Hana khotbah hari ini di DLC tanggal 14 ya. Ibu Imam ini pendoa syafaat yang sangat setia, sangat suportif untuk saya, dan doa-doanya itu sangat menolong saya untuk menguatkan saya dalam segala hal ya, juga membuat saya disertai Tuhan juga. Memang dia nggak mau tampil
kameranya off, tapi mungkin kalian berpikir itu siapa namanya Ruth itu ya, itu ibu imam. Wow, Tante Hana mau ngomong, saya sangat terkesan sekali tuh yang ibadah 2 minggu yang lalu yang namanya sidang cinta itu ya. Namanya ya juga sangat keren, sangat unik ya. Di sidang cinta itu ternyata ada 4 pengkhotbah yang luar biasa tuh ya. Keisha, Victor, habis itu Felix, dan juga Evelyn. Kok nggak kelihatan Keisha ya hari ini ya? Ada yang tahu Keisha di mana? Sakit kah? Nggak. Biasanya ada itu PD. Apa? Biasanya ada PD di sekolahnya. Apa itu? Persekutuan doa. Oke. Nah, Persekutuan doa waktu di sekolah katanya. saya dengerin gitu ya, teman-teman 4 orang ini khotbah gitu, saya sangat kagum sekali tuh. Kalian bisa khotbah seperti itu, mempunyai nilai-nilai keradikalan yang seperti itu. Jadi saya sangat bersyukur banget, saya sangat terkesan banget, jujur, tulus ya. Saya apresiasi banget buat Evelyn, Victor, Felix, sama Keisha. Tentunya adik-adik ini bisa jadi pengkhotbah seperti itu juga atas karena bimbingannya para PKS ya. Dan Kak Hendro, Kak Dendi, Kak Elita, Kak Valen, sama Kak Lisa. Ada yang ketinggalan nggak? 5 kan ya? Oke. Nah, jadi saya sangat bersyukur, saya sangat bangga melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kalian. Kalian ini adalah generasi penerus ya, penerus kami di masa depan. Jadi saya mau pesan teman-teman DLC mesti punya nilai-nilai firman yang kuat sehingga benar-benar bisa berhasil menjadi pemimpin-pemimpin masa depan ya. Oke, hari ini kita mau bicara tentang 5 bahasa kasih. Oke. Semua sudah mengisi tes? Sudah belum? Dikasih jempolan kalau sudah? Sudah tahu hasilnya? Waktu tesnya tuh waktu di Komsel ya, mungkin ya? Betul ya, Hendro ya? Enggak, Ci. Waktu setelah Komsel. Jadi mereka ada waktu pokoknya dari hari Senin sampai hari Jumat untuk mengerjakan. Iya, jadi sudah dikerjakan ya. Saya mau ngadakan ralat sedikit ya. Di nomor 22, itu kalau kalian ada tesnya di dekatnya kalian itu dilihat itu. Di nomor 22 itu ada yang kebalik itu. Jadi 22 itu aku lebih suka apabila orang tuaku yang pertama itu kan tahu dan memperhatikan apabila aku melakukan sesuatu yang baik itu harusnya A. Jadi kebalik, harusnya AC bukan CA gitu. Tolong dikasih dikoreksi ya. Nah, yang satunya yang bawah itu, yang kedua memberiku barang-barang yang benar kusuka itu sebenarnya C bukan A. Jadi harusnya AC bukan CA. Oke, saya sekarang mau bicara soal 5 bahasa kasih. Saya sekarang mau share screen supaya kalian bisa lihat ininya saya ya, layar saya atau PowerPoint saya. Ada 5 bahasa kasih. Dan yang pertama yang mengkonsepkan 5 bahasa kasih ini adalah doktor, ya, doktor, sekaligus konselor pernikahan, pengarang buku yang terkenal namanya Gary Chapman. Dia pengalaman selama 30 tahun, teman-teman. Bukan sembarangan orang ini ya. Orang ini nulis buku bukan asal-asalan, tapi dia mengkonsepkan 5 bahasa kasih yang sekarang sangat-sangat terkenal. Bahkan di kalangan sekuler, di kalangan orang yang non-Kristen, kalau kita lihat di Google itu banyak sekali yang membahas soal ini.
ngambil tesnya juga dan sebagainya. Ini orangnya yang pertama kali mengkonsepkan tentang 5 bahasa kasih. Apa itu 5 bahasa kasih? Ya, memang nggak ada urutan yang pasti, tetapi kalau dilihat dari tes yang Tante Hana sudah berikan sama kalian itu, ya, itu urutannya adalah kata-kata afirmasi, waktu kebersamaan yang berkualitas, 3 menerima hadiah, 4 tindakan pelayanan, 5 sentuhan fisik. Jadi itu berdasarkan skor ataupun skor yang di bawah itu sendiri itu urutannya seperti itu. Ya, kata-kata afirmasi, waktu, kebersamaan yang berkualitas, menerima hadiah, tindakan pelayanan, sentuhan fisik. Oke. Setiap orang menurut Gary Chapman memiliki semua bahasa kasih tersebut. Iya dong, semua orang senang diapresiasi, semua orang senang ditemani, semua orang kasih hadiah, senang dilayani dan juga disentuh, ya. Tetapi ada 1 atau 2 saja yang menonjol di dalam diri kita masing-masing. Ya. Ada 1 saja atau ada 2 yang menonjol. Maka dengan tes itu akan dipilih 1 yang paling menonjol atau 2 kalau skornya sama antara 1 dan 2 atau yang pertama, jadi kalau skornya sama, dua-duanya sama, itu namanya bahasa kasihnya double. Ya, terus kalau yang bahasa kasih pertama dan skor yang kedua itu dekat sama yang pertama, berarti punya 2, tetapi yang pertama dan yang kedua bahasa kasihnya, seperti itu. Nah, dulu Tante Hana mikir ya, bahwa bahasa kasih ini hanya penting untuk suami istri, untuk supaya mereka bisa membangun pernikahan yang bahagia. Tetapi ternyata Gary Chapman ini mengarang banyak buku tentang 5 bahasa kasih ini bagi banyak kalangan, ya. Jadi untuk anak juga 5 bahasa kasih untuk anak, untuk remaja, teenagers, untuk singles yang usia 18 tahun ke atas, untuk militer, ya, dan juga untuk pria. Ya, ini adalah cover buku-buku yang tentang 5 bahasa kasih dikarang oleh Gary Chapman. Apa itu kata-kata afirmasi? Ya, afirmasi itu artinya mendukung atau meneguhkan, affirm, memberi peneguhan, memberi dorongan, begitu ya. Nah, kata-kata afirmasi ini, orang yang bahasa kasihnya adalah kata-kata afirmasi, itu merasa dikasihi bila mendapat kata-kata apresiasi, bila mendapat kata-kata pujian atau dorongan. Ya, aku bangga loh sama kamu. Kamu ini orang penting loh. Kamu ini berarti bagiku. Wah, bagus. Ya, seperti itu. Well done, good job, you rock, ya, kamu keren, thumbs up, dan sebagainya. Jadi saya mau tanya nih, siapa yang nomor 1 skornya paling tinggi ini kata-kata afirmasi? Siapa? Kasih jempol. Oke, Victor. Terus di Rumah Sejati itu ada. Yang mimpin pujian siapa namanya ya? Sorry, sampai lupa. Ria ya? Oke. Mau nyalakan soundnya aja agak keangelan ya. Siapa lagi yang kata-kata afirmasi? Nggak banyak ya? Cuman Ria sama Victor? Atau Tante Hana yang nggak kelihatan? Rumah Sejati itu banyak. Rumah Sejati banyak ya? Ya, oke. Ini di layar kok cuma 1 sekarang ya? Tadi 2 loh. Oke. Oke, Tante Hana terusin ya. Jadi, orang yang kata-kata afirmasi, ini bahasa kasihnya,
dia sangat senang kalau pendapatnya dihargai juga, ya. Itu. Nah, bahasa kasih yang kedua adalah waktu yang berkualitas. Jadi orang ini, ya tipe ini merasa dikasihi bila ditemani, bila pergi bareng gitu ya, bila didengarkan tanpa digurui gitu. Jadi dia merasa dikasihi kalau dibarengin, diajak ngobrol, diperhatiin kalau dia cerita-cerita gitu ya, didengerin, nggak usah digurui, nggak usah dihakimin, hanya didengerin. Itu seneng dia itu, rasa bahagia gitu loh. Siapa yang waktu berkualitas? Oh, anak rumah Jati juga, Felix juga, oh Lisa, Kak Lisa, Rudi, Mbak Tinika harus rajin menemani ya. Dimanapun dia ada. Oke. Siapa lagi yang waktu? Oke. Nah, tadi Kak Hendro bilang suruh nyiapin catatan. Ya ini di slide Tante Hana ini penjelasan ini kalian bisa catat-catat ya. Soalnya supaya nggak lupa. Kemudian terusnya ya. Yang ketiga, menerima hadiah. Waduh, seneng kalau dikasih surprise, kasih hadiah, dikasih oleh-oleh, ya. Merasa dikasihi jika diberi hadiah sebagai surprise atau dikasih buah tangan, oleh-oleh, itu kayaknya spesial banget gitu loh. Ya. Kira-kira siapa ya yang seneng dikasih hadiah di sini? Ada? Oh, Felix lagi. Jadi Felix ini double atau yang kedua? Gimana, Alex? Hasil tesnya malah 3, double. Triple. Diborong semua. Gak apa-apa. Berarti banyak cara untuk mengasihi Felix sekarang ya. Jadi teman-temannya Felix bisa punya banyak cara untuk mengasihi Felix, bukan hanya satu cara saja. Oke. Oke, teman-teman, yang lain-lain ini yang mana dari tadi kok belum jawab tuh ya? Yang mana yang kalian yang lain tuh yang mana nih? Nomor 1, nomor 2, nomor 3 kok belum ada yang jawab nih? Ini sudah hampir selesai nih, kurang 2 lagi nih. Oke, saya lanjutkan. Yang keempat adalah tindakan pelayanan. Jadi orang ini tipe ini merasa dikasihi bila dilayani, gitu. Dilayani ini maksudnya gini, contoh ya, bajunya dicucikan, gitu ya, ditolongi membuat PR, mungkin dimasakkan makanan kesukaan. Jadi bukan hanya 3 ini saja, tapi tindakan-tindakan yang praktis, yang menolong dia atau mendampingi, bukan hanya mendampingi biasa, tapi melakukan tindakan untuk melayani dia, kayak diladeni begitu ya. Nah, itu diantarkan ke tempat yang dia perlu atau apa gitu. Itu merasa spesial banget orang ini. Ada yang tindakan pelayanan? Itu yang kameranya banyak yang off itu ngapain itu ya? Dengerin Tante Hana juga enggak ya? Kata-kata apresiasi Rumah Sejati ya. Oh, Hendro ya, Hendro tindakan pelayanan. Berarti Kak Hendro ini muridnya Kak Hendro ini harus rajin-rajin itu melayani Kak Hendro. Kreatif untuk menyatakan kasih kepada Kak Hendro. Tante Hana lanjutin. Yang kelima itu adalah sentuhan fisik. Merasa dicintai bila diberi sentuhan fisik. Ya, pundaknya dipegang, dipeluk begitu, atau punggungnya diusap-usap, kepalanya dibelai-belai, seperti itu, high five ya. Itu bagi orang yang nggak sentuhan fisik tuh ngapain sih gitu aja merasa spesial? Itu kita nggak bisa bilang gitu loh. Itu bagi orang yang sentuhan fisik tuh sangat spesial. Tante Hana punya teman ya. Oh, Aron pelayanan. Oh, Aron ini senang dilayani ya. Aron Rumah Sejati pastinya ya. Yang suka jadi WL itu kan. Oke. Nah, teman-teman, sudah 5 saya sudah jelasin.
nanti di tesnya itu, dari tesnya itu, kalian bisa tahu punya gambaran banyak sekali apa contohnya tiap-tiap bahasa kasih itu ya. Tiap-tiap bahasa kasih itu apa saja itu bisa tahu gambarannya. Nah, sekarang Tante Hana mau kasih kesempatan sama kalian untuk tanya. Waktu di tes itu ada yang nggak jelas atau gimana? Boleh tanya di sini, di chatting atau dibuka kameranya atau sound-nya, mic-nya, terus tanya. Silakan. Halo? Siapa yang mau tanya? Tante Hana, Ya, siapa ini? aku. Lah ya, siapa? Felix. Oh, Felix. Sorry. Ya. Kenapa? Iya, Felix. Iya. Ya, Lex. Kenapa, Lex? Oh, nge-freeze ya kayaknya ya. Nge-freeze, jadi nggak dengar suaranya. Aku bingung, maksudnya aku ada di apa? Ya apa? Ulangi kata-katanya putus-putus. Kayak apa, Kan aku Felix? kan tadi tinggi sama-sama. Nggak dengar. Ada yang bisa dengar Felix ngomong apa? Atau di chat aja atau gimana? Putus-putus suaranya. Iya, Kak Dendi bilang ditulis aja, Lex. Atau, lah ini loh, kameranya dimatiin, suaranya mungkin bisa stabil. Oke. Masuk. Ya, oke. Coba. Kan aku tadi ada 3 nilai yang tinggi kan. Maksudnya 3 bahasa kasih. Tapi kayak ada salah satunya kayak nggak ngerasa gitu loh. Maksudnya Yang mana? yang bagian apresiasi yang pertama. Nggak ngerasa kamu kayak gitu? Iya. Oh, tapi tinggi. Paling tinggi Iya. apa? Paling tinggi? Nilainya sama semua, 8. Oh gitu. Ya udah, kalau gitu nggak apa-apa. Mungkin apakah ada kalimat-kalimat di dalam tes itu yang kurang jelas buat kamu atau semua sudah jelas? Semua udah jelas, tapi kayak misalnya kan ada perkataan salah satunya kayak misal kamu senang apabila orang tuamu bla bla bla. Tapi kalau orang tuaku sing gitu aku nggak terlalu suka, tapi misalnya temen atau apa aku lebih suka gitu loh. Oh gitu. Jadi Iya. makanya mungkin jawabnya jadi jawab enggak atau gimana. Gini ya, ini kan bahasa kasih. Itu memang di tesnya itu diseragamkan orang tua, gitu. Tapi sebenarnya memang orang tua itu adalah figur yang utama, yang serumah, yang harusnya memang menyatakan kasih, gitu ya. Tapi kadang-kadang anak itu kayak misalnya dirangkul sama orang tua nggak seneng karena udah gede misalnya, tapi dirangkul temen seneng kayak gitu. Tapi maksudnya tes ini adalah nggak harus orang tua secara eksplisit kayak gitu, secara spesifik tok. Tapi kalau sesama kamu melakukan seperti itu, kamu merasa spesial gitu loh. Itu juga bisa diterima kan? Gitu, karena ini kan bahasa kasih. Ingat tadi Tante Hana bilang Gary Chapman itu menerangkan bahwa bahasa kasih ini tidak dalam kalangan keluarga saja, tapi di kalangan teman, bahkan militer, pria, anak remaja, anak kecil, juga anak orang-orang single 18 tahun ke atas yang masih lajang kayak gitu-gitu. Jadi itu kan berarti apa ekspresi kasih dari teman atau sesama itu yang berarti buat kamu itu juga diperhitungkan gitu loh. Nanti gitu ya, mungkin ya.
Oke, Jawaban makasih. saya seperti itu. Ada lagi yang tanya? Tadi ada satu poin yang saya mau ngomong tentang Felix ini tadi, saya tapi lupa. Tapi siapa yang lagi yang mau tanya, mungkin ada yang aneh dari tesnya kayak Felix gitu atau hal yang lain gitu? Ada nggak? Nggak usah malu. Kak Ana tadi belum selesai jelasin, Kak Ana. Tadi katanya ada teman yang sentuhan fisik itu kok, Kak Ana. Iya. Itu tadi Oh keputus. iya, iya. Gini, ya sorry. Saya tuh punya teman, sebenarnya orang yang saya muridkan ya gitu. Bagi dia tuh sentuhan fisik tuh sangat berarti gitu loh. Tapi suaminya itu tidak memenuhi bahasa kasihnya murid saya ini gitu. Sehingga dia merasa tidak bahagia selama pernikahan ini gitu. Sehingga untung dia tuh orangnya cinta Tuhan, orangnya itu tulus seperti itu ya, kerinduannya sama Tuhan besar gitu. Jadi ketika saya muridkan, saya bawa dia ke Bapak, saya bawa dia untuk intim dengan Bapak. Di situ dia banyak disembuhkan. Ternyata gini loh teman-teman yang saya mau ngomong, kelihatannya sentuhan fisik itu kan ya sepele loh. Ya kalau buat kita yang nggak bahasa kasihnya sentuhan fisik itu sepele bahasa sentuhan fisik itu gitu. Tetapi bagi orang yang memang bahasa kasihnya sentuhan fisik, kalau itu tidak dipenuhi karena dia sekarang sudah menikah, tidak dipenuhi oleh pasangannya, itu bisa menjadi masalah luka yang sangat dalam gitu. Ketika 1 tahun, 2 tahun terakhir ini, 3 tahun terakhir ini saya muridkan, kemudian saya bawa dia ke Bapak dan dia mengenal Bapak, dia mulai intim dengan Bapak, baru dia bisa pulih gitu loh. Nah, tadinya dia ini orangnya sangat minder banget, sangat pendiam sekali gitu, nggak pede banget. Tapi setelah dia dekat sama Bapak, gara-gara dia juga merasakan Bapak suka memeluk dia gitu kan. Tapi kalau Bapak memeluk kan sebenarnya bukan fisik, tapi kan Tuhan itu kan roh adanya gitu. Jadi memenuhi kebutuhan fisiknya dia. Akhirnya dia sekarang menjadi orang yang pede, orang yang ceria, orang yang jadi berkat banget buat sesamanya. Sampai pemimpinnya dia itu sampai heran, kok bisa beda orang ini sekarang ini gitu. Jadi saya mau mengatakan seperti ini teman-teman. Kita nggak boleh nganggap sepele bahasa kasih orang lain kalau itu bukan bahasa kasih kita gitu ya. Karena halau diapresiasi gitu aja bagiku sepele lah kayak gitu itu. Nggak usah lah ngarapin pujian. Tapi bagi orang yang kata-kata afirmasi itu adalah bahasa kasihnya, itu sangat berarti banget itu. Kalau dia tidak dihargai, kalau dia kurang dihargai, dia menjadi patah semangat atau paling enggak gini, kayak hidup ini kayak hambar, hidup ini kayak nggak ada suatu daya juang atau apa gitu, atau lelah berjuang sendirian, lama-lama jadi mutong gitu ya. Jadi di dalam bergaul dengan sesama itu penting sekali kita memperhatikan bahasa kasih orang lain ya. Makanya tujuannya ini diajarin ini supaya kita bisa saling mengasihi dengan lebih tepat seperti itu. Thank you Kak Hendro mengingatkan saya. Selain Felix, ada lagi yang mau bertanya nggak dari tesnya itu? Semua sudah mantap? Gimana? Kak Ana, kalau saya boleh tanya Kak Ana, apakah benar ya kalau kita itu punya bahasa kasih tertentu, kita itu cenderung melakukan hal itu kepada orang lain? Nah itu kan biasanya ada slack-nya di situ. Betul sekali. Mungkin Kak Ana punya pandangan. Iya, betul sekali. Jadi gini, orang yang bahasa kasihnya itu kata-kata apresiasi, itu biasanya dia senang menghargai orang juga, gitu ya. Jadi dia punya kejelian untuk menghargai orang, seperti itu. Dan dia nggak senang mematahkan semangat orang dengan kata-kata yang menghina atau merendahkan, seperti itu. Tapi karena dia bahasa kasihnya suka kata-kata apresiasi, dia rentan terhadap kata-kata yang mungkin rada melecehkan atau merendahkan hasil karyanya atau apa gitu, tuh dia rentan gitu, dia sensitif terhadap itu, gitu teman-teman. Jadi di sini nih kita nanti saya akan jelaskan juga tujuannya bukan supaya kita egois, narsis gitu ya, fokus sama diri sendiri supaya dibaikin sama orang gitu, bukan sebenarnya. Tapi itu memang kecenderungan. Misalnya ya, orang yang tindakan pelayanan itu kuat,
bahasa kasihnya, dia senang dilayani, begitu. Dia juga biasanya orangnya senang melayani juga. Meskipun saya juga punya teman baik yang dia senang sekali diladeni, tapi dia nggak senang melayani, ada juga. Saya nggak tahu kenapa memang manusia itu. Oh, Rudi gitu ya. Mungkin setelah dengerin saya khotbah ini, sekarang Rudi habis ini suka melayani Nike. Suatu hari tapi saya menyaksikan sendiri loh Nike, butuh obat atau butuh apa gitu, terus Rudi itu nyebrang jalan beli di apotek apa mana. Waktu itu Nike saya ketemu sama saya lagi ngomong, lagi makan di depot mana. Berarti kan Rudi juga senang melayani Nike, Nik. Oke, thank you. Itu poin dari Kak Dendi bagus banget. Jadi kalau kita bahasa kasihnya tertentu, kita cenderung gituin sama orang, begitu ya. Nah, ini juga selendro-selendronya tuh di suami istri tuh kayak gitu, saudara ya. Jadi kalau istrinya itu waktu berkualitas, ya toh, bahasa kasihnya, dia seneng ngobrol sama suami. Tapi suaminya tuh nggak peka gitu loh, nggak mau tahu begitu. Lah suaminya ini seneng melayani, dia tuh menyatakan kasih sama istrinya dengan melayani. Diambilkan, dibelikan oleh-oleh, habis gitu, kok melayani kok dibelikan oleh, dibelikan susunya anaknya dalam pulang kerja, atau juga mungkin ada barang-barang rusak langsung dibetulin, pikirnya tuh istrinya biar seneng, tapi istrinya nggak merasa dikasih kayak gitu-gitu, jadinya gontok-gontokan tak aja, saling menuntut-menuntut, akhirnya jadi nggak harmonis. Kenapa? Yaitu karena setiap orang cenderung melakukan pada orang lain sesuai dengan bahasa kasih dia. Padahal kita nggak boleh seperti itu. Kita mesti memahami juga orang lain, kalau sudah menikah, pasangan kita itu bahasa kasihnya apa. Kalau teman baik, itu bahasa kasihnya apa. Nah, sebagainya gitu. Jadi bisa harmonis hubungan-hubungan antara manusia ini. Ya. Ada lagi yang lain mau kasih feedback atau tanya? Silahkan. Justru dibuat dari Zoom ini supaya bisa interaktif loh. Kalau Kak Hana tadi tanya kita kan, bahasa kasihnya kita apa? Nah, mungkin bisa diceritakan bahasa kasihnya Kak Hana apa, supaya teman-teman yang lain tahu. Ya, mungkin yang di DLC ini, yang di Zoom ini sudah kenal saya lama. Tahu nggak sih bahasa kasih saya apa? Mau nebak? Dari 5 itu bahasa kasih saya apa? Nggak ada yang tahu? Nika nggak tahu? Bahasa kasih saya itu nomor 1 itu kata-kata apresiasi. Itu tuh yang paling kuat di dalam saya itu. Yang keempat lainnya saya rasa saya enggak ya. Meskipun kalau teman-teman kasih saya hadiah ya saya senang juga. Enggak, tapi guyon loh ini. Jadi saya itu merasa sangat banyak dihargai atau dikasih itu ketika orang tuh menghargai saya gitu ya. Saya habis kerja keras, habis pelayanan soro-soro, ada yang kasih feedback saya apa begitu, dengan tulus, itu rasanya tuh capek-capek saya tuh langsung hilang, bahagia gitu rasanya. Itu tuh yang memang jadi bahasa kasih saya. Kak Hendro ini ngapain sih mau tahu-tahu? Habis ini Kak Hana, chat Kak Hana semua. Nggak asli dong kalau disuruh kayak gitu. Oke, yang lain ada yang tanya? Gimana? Semua sudah oke? Teman-teman nggak tanya ini malu atau memang nggak ada pertanyaan? Oke, saya ngomong sendiri di sini, saya rasa aneh juga. Oke, saya mau share screen lagi, saya lanjutkan sedikit lagi. Ya, oke. Kok bisa gini nih, kenapa ya? Nah, oke, nah, apa sih tujuannya memahami 5 bahasa kasih? Oh ya, biar orang tahu, biar saya nanti ini dikasih apresiasi, biar saya dikasih hadiah Kak Hana. Teman-teman, bukan untuk egois, bukan untuk menuntut. Nanti ini saya kasih tahu sama papa mama saya nih, biar saya diperlakukan seperti bahasa kasih saya. Itu namanya menuntut ya, itu namanya egois. Bukan, teman-teman semuanya, kita tuh tujuannya memahami 5 bahasa kasih itu bukan untuk pacaran juga, ya, bukan untuk seni pacaran yang canggih ini nanti, wah pasti tuh semua pada seneng sama saya, enggak gitu loh.
bukan untuk egois, bukan untuk menuntut, bukan untuk pacaran. Jadi untuk apa dong? Tujuan yang sebenarnya adalah gini, supaya kita memahami diri sendiri. Kita memahami, oh iya Tuhan ciptakan saya dengan kebutuhan bahasa kasih seperti ini loh. Yang kedua, ya, supaya kita bisa membangun hubungan-hubungan dengan sesama yang berkualitas. Itu dia. Ya, membangun hubungan dengan teman sekolah, VIP list kalian. Saya harap kalian punya VIP list ya. Punya daftar nama orang-orang yang kalian ingin bawa kepada Tuhan, ingin kalian menangkan gitu loh. Juga membangun hubungan yang berkualitas dengan teman-teman komsel. Ya, meskipun lagi pandemi harus virtual, nggak apa-apa, masih tetap bisa kok memberikan bahasa kasih orang di dalam komsel, teman-teman komsel. Yang ketiga, yang tak kalah penting, di dalam pemuridan, antara pemurid dan murid punya hubungan yang semakin lama semakin dibangun, semakin lama semakin solid, begitu. Nah, kalau pemuridan itu dilakukan dengan terpaksa, ogah-ogahan, coba bayangkan betapa sedihnya hati Yesus, ya kan? Jadi amanat agung itu nggak berhasil. Kita nggak berhasil jadi murid yang baik, muridnya Yesus maksudnya, kita juga nggak berhasil jadi pemurid yang baik, sama-sama frustrasi. Jadi nggak enak dong. Tapi, nih, Tante Hana mau ngomong nih ya, jangan hanya mengharapkan kebutuhan kasih itu dipenuhi oleh pemuridnya. Kan biasanya tuntutan lebih banyak pada para pemurid ya toh. Wah, pemurid mesti gini, mesti sabar, ya. Ini kok ada Edward chatting, apakah tes ini benar-benar akurat, Tante? Saya mau katakan saya nggak bisa ngomong akurat apa enggak, tetapi kalau dari susunannya itu ya sudah bagus toh, bisa menemukan dari 5 itu yang mana gitu. Dan tes ini diambil dari bukunya Gary Chapman juga, kemudian diterjemahkan. Gitu Edward jawaban saya. Saya teruskan ya. Jadi pemurid sekarang, pemurid dengan murid. Biasanya tuntutannya besar sekali dari pemurid. Malah di Kristen ini juga ada temu pemurid 2 bulan sekali. Ada Disciple TV setiap hari Rabu. Maksudnya supaya pemurid itu melakukan pemuridan dengan tambah lama tambah baik. Seperti itu, tambah lama tambah berkualitas. Harus mengasihi, harus telaten, harus sabar, harus begini. Nah, apakah pemurid itu butuh nggak dikasihi kalau menurut kalian? Ya butuh, soalnya pemurid kalian itu juga manusia kan, punya kebutuhan kasih. Kak Dendi, Kak Hendro, Kak Lisa, Kak Elita, Kak Valen, Kak Rudi, Kak Nike, itu semuanya adalah manusia-manusia yang juga butuh dikasihi. Nah, dengan tes bahasa kasih ini, ayo para teman-teman DLC, ketahuilah, tanyalah sama kakak-kakak pembimbing ya, kakak pembimbing, Kak Hendro, Kak Dendi, Kak Nike, bahasa kasihnya apa? Gitu. Jadi setelah sesi bahasa kasih ini, kalian harus saling tahu. Sesama komsel ini harus saling tahu, terutama pemurid dan murid. Kalau di dalam komsel DLC ini kan kekurangan pemurid kan, satu komsel bisa berapa puluh orang gitu ya. Nah, jadi nanti PKS-nya masang-masangkan, dipartnerkan. Misalnya Cliff sama siapa, Nelson. Saya nih hanya ngomong tak loh dari namanya nih. Cliff sama Nelson dipasangkan supaya tahu. Supaya apa? Supaya hubungan di teman-teman komsel ini semakin solid. Semakin saling mengasihi. Nah, kalau kalian sudah punya pemurid, ya, juga perhatikanlah bahasa kasih kakak pemurid kalian. Dengan mengasihi pemurid menurut kebutuhan kasihnya dia, itu nanti lebih semangat, lebih termotivasi, lebih lebih komitmen di dalam memuridkan. Siapa yang untung? Kalian sendiri yang dimuridkan kan untung juga, manfaatnya adalah untuk kalian sekali, kalian juga kan begitu ya. Jadi ini Elita nomor 2. Kenapa nomor 2? Oh, Elita itu bahasa kasihnya adalah waktu yang berkualitas, betul ya?
Betul, Edita? Kok nulis di chat nomor 2? Iya, iya, tapi itu salah ketik. Maksudnya apa? Bukan nomor 2. Coba mic-nya dibuka. Gimana maksudnya? Iya, tapi itu tadi salah pencet. Iya, Salah nomor 2 karena. Cuma Enggak salah tadi pencet, toh. salah chat. Oh, salah. Pencetnya chat. salah. Harusnya ke saya maksudnya, tapi ke everyone gitu ya. Oke. Nah, jadi teman-teman semua, apa gunanya sekarang? Ya, ini saya sabar ya. Apa gunanya mengetahui bahasa kasih 5-5-nya ini? Supaya kita bisa membangun hubungan yang berkualitas dengan teman sekolah, teman komsel, dengan pemurid, dengan murid. Nah, saya kasih satu ayat. Di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Karakter murid Yesus yang dituliskan di sini yang diperintahkan oleh Yesus adalah saling mengasihi. Ayo di rumahnya masing-masing baca dengan suara terdengar sama-sama Tante Hana. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu apa? Saling mengasihi. Coba bayangkan loh. Orang tuh bisa tahu kalau kita tuh murid Yesus dari apa, kata Tuhan. Dari saling mengasihi. Jadi begitu pentingnya saling mengasihi ini. Kalau sekarang mungkin orang tahu kita murid Yesus karena kita pergi gereja. Nah, ya kan? Karena kita pakai kalung salib mungkin. Atau kita pernah ngomong haleluya atau gimana. Nah, itu bukan ciri murid Yesus yang didefinisikan oleh Yesus. Tapi kalau Yesus ngomong, orang tuh bisa tahu murid Yesus karena apa? Karena saling mengasihi. Ya coba bayangkan ya, kalau teman-teman sekolah kalian tuh tahu kalian orang Kristen, tapi kalian itu banyak musuhnya gitu loh. Suka tengkar, suka konflik dengan teman-teman yang lain. Apakah itu menjadi kesaksian yang baik? Apakah itu menjadi daya tarik yang baik untuk mereka itu menjadi murid Yesus juga? Akhirnya tertarik ikut gereja, ikut Kristen, apa tertarik? Nggak mungkin kan? Tapi kalau mereka lihat hidup kalian itu mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh, itu akan menjadi daya tarik sendiri, ya. Semua orang akan tahu, kata Tuhan Yesus. Semua orang akan tahu kalau kalian itu muridku, kata Tuhan Yesus. Ini dahsyat banget loh teman-teman. Makanya belajar bahasa kasih 5-5 ini, kita tuh bisa mensolidkan komsel kita, mensolidkan hubungan kita dengan teman di gereja, teman di sekolah, kita lebih dekat sama orang tua kita, ya. Apabila perlu papa mama, kalau papa mama ini harus dikasih tes yang lain ini untuk suami dan untuk istri. Nah, supaya tahu benar-benar dan dengan pemurid. Kalau teman-teman yang nggak Kristen tuh lihat kalian itu hidupnya seperti itu, mereka bisa tahu kalau kalian murid Yesus dan itu menjadi kesaksian yang sangat luar biasa untuk membawa akhirnya mereka jadi tertarik ikut Yesus juga. Ya. Tante Hana teruskan sedikit ya. Kenapa? Nah, jadi tujuan utama saling mengasihi dari ayat tadi nih ya. Adik-adik, tujuan utama saling mengasihi. Ayo perhatikan semuanya. Semua orang akan tahu kamu adalah murid-muridku bila saling mengasihi. Jadi, saling mengasihi ternyata adalah sarana membawa jiwa kepada Yesus.
Semua orang akan tahu kalau kamu murid Yesus. Semua orang akan terkesan, semua orang akan kagum kalau kamu itu mengasihi. Dan mereka akan tahu kalau kamu itu murid Yesus. Muridku, kata Tuhan Yesus. Ini tanda hana kasih kuning-kuning ini karena penting kata-kata ini. Semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus bila kita saling mengasihi. Jadi saling mengasihi adalah sarana membawa jiwa kepada Yesus. Teman-teman, Tante Hana sedih suka. Mungkin kalian juga pernah lihat kenyataan. Tapi kalau kalian mungkin seusia ini pergaulannya bukan di kalangan seperti saya ya. Sangat sedih kalau sesama pendeta bertengkar, konflik sampai ditaruh di media. Kalau sesama orang Kristen bertengkar, konflik, pindah gereja, segala macam. Nggak menjadi kesaksian. Dan akhirnya family-familinya, keluarga yang orang Kristen yang konflik ini, apa mungkin agama Buddha, agama Islam, atau apa, lihat gitu loh. Oh, orang Kristen tuh pergi gereja, tapi nggak rukun ya. Mana bisa toh mereka itu tertarik ikut Yesus. Nggak mungkin gitu loh. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau kalian saling mengasihi, otomatis kita tuh dikenal, oh murid Yesus baik itu. Dan itu membawa suatu pengaruh yang secara positif untuk mereka itu akhirnya bisa mikir. Karena apa? Karena di dunia di luar Yesus itu, di luar Yesus itu nggak ada kasih. Suami istri gontok-gontokan, saling menuntut, saling menghina dengan kata-kata kasar dan sebagainya. Jadi teman-teman kalian di sekolah juga berasal dari keluarga yang nggak ada kasih. Tapi kalau mereka lihat di komselnya Felix ini kok kok rukun ya, kok setiap orang tuh bisa ngerti, bisa saling melayani atau saling mengapresiasi, itu bisa membuat mereka tuh pikir seperti gini, aduh aku di rumah nggak dapat kasih, tapi di komselnya Felix ini aku datang nih kok rasanya enak gitu ya. Nah, itu bisa jadi daya tarik yang luar biasa untuk membuat mereka itu akhirnya mengambil keputusan untuk ikut Yesus juga. Itu tuh loh yang maksudnya Tuhan. Supaya semua orang akan tahu bahwa kalian tuh muridku kalau kalian saling mengasihi. Jadi, Tante Hana mau tutup loh. Bahasa kasih ini bukan untuk supaya narsis, bukan supaya egois, bukan untuk menuntut, ya, tapi untuk justru mengenali bahasa kasih teman-temanmu, ya, orang tuamu, teman-teman komselmu. Ayo diperbaiki hubungan-hubungan yang biasa-biasa banget dengan pemuridnya, sekarang disolidkan. Hubungan-hubungan dengan teman komsel yang gitu-gitu aja rasanya hambar, ayo sekarang diperindah, diperbaiki dengan saling mengasihi, memenuhi kebutuhan kasih setiap orang sesuai dengan hasil tesnya itu. Ya, Tante Hana mau ngomong gini ya, mengasihi sesama itu tidak hanya melalui kebutuhan kasihnya. Cara-cara lain yang lain bisa penting, yaitu dengan saling memaafkan, ya, menerima, menghormati, seperti yang berapa bulan lalu Tante Hana juga khotbah kan, kita adalah satu itu. Jadi bukan hanya melulu melalui kebutuhan kasih tentunya, tetapi karena ini adalah kebutuhan kasih orang-orang lain, alangkah baiknya juga kita melibatkan hal ini, hal yang penting bagi seseorang. Tadi Tante Hana kasih contoh tentang sentuhan fisik, kata-kata apresiasi, dan sebagainya. Jadi, kita nggak boleh anggap remeh, karena itu bukan bahasa kasih kita. Kita mesti peduli dengan bahasa kasih orang lain. Itu dulu yang dari saya hari ini, ya. Saya sangat-sangat berharap kakak-kakak PKS menginternalisasi, memperdalam dalam komsel, dan menindaklanjuti dengan supaya hubungan-hubungan antar anggota komsel semakin baik, semakin solid, ya. Terus kasih itu benar-benar nyata, seperti itu. Nah, kalau yang sudah menikah kayak Kak Hendro, Kak Lisa, Kak Rudi, Kak Nike, rasanya yang sudah menikah cuma 2 pasang ini kok itu bisa saling mengenal bahasa kasih. Dan kalau sudah tahu, oh tahu kok, belum Cik Hana khotbah sudah tahu. Oke, sudah tahu, dipraktekkan belum gitu ya. Yang paling penting dipraktekkan. Gimana? Supaya hubungan suami istri
itu bisa jadi jauh lebih indah dari sebelumnya, dan tetangga-tetangga, family-family, teman-teman tahu, wah pernikahannya Kak Hendro, Kak Rudi, itu luar biasa loh. Jadi semua orang tuh bisa tertarik loh. Apa ya rahasianya kok bisa menjalin hubungan pernikahan yang indah seperti itu gitu ya? Karena banyak pernikahan yang hancur kan, pernikahan yang hambar, yang diambang perceraian. Nah, pernikahan-pernikahan yang indah ini akan bisa menjadi kesaksian daya tarik yang luar biasa buat orang-orang di luar sana yang kenal sama kalian untuk bisa akhirnya dipulihkan juga, ikut Yesus dipulihkan, dan mereka mengalami kasih Kristus dan bisa saling memenuhi bahasa kasih pasangannya. Jadi teman-teman, itu yang dari saya hari ini. Kalau yang masih ada yang mau chatting atau mau tanya, masih ada kesempatan beberapa menit. Mungkin dari kakak-kakak PKS mau menambahkan atau mau melengkapi, boleh juga. Hari ini kita interaktif ya. Siap mempraktekkan? Mempraktekkan dengan peduli bahasa kasih sesama? Siap ya? Kemudian memperbaiki atau mempererat hubungan-hubungan dengan sesamanya. Dan juga hargai orang-orang yang memuridkan saudara, ya. Coba dengan idenya Kak Hendro, Kak Dendi membuat bulan November di AIDS Me, bulan AIDS Me ini kan bagus banget ya. Nah, sangat bagus loh dengan tema seperti ini. Nah, itu tapi hanya akan menguap gitu saja kalau nggak ada tindak lanjutnya dengan dipraktekkan. Oke teman-teman, itu yang saya mau sampaikan. Sekarang, action-nya adalah, mari kita berdoa, kita serahkan hati kita supaya dipenuhi oleh kasih Bapa, dan kita siap untuk menjadi berkat dengan mengasihi sesama, ya, dengan tulus. Juga kalian, saya rasa saya dapat ide gini, kalian bisa share juga ini tes bahasa kasih remaja ini ke teman-teman sekolah gitu ya, teman-teman yang kenal baik dengan kalian atau teman-teman sekolah yang lain. Ini kan bukan untuk Kristen kok ini umum banget, nggak ada yang Kristen, nggak ada berbau Kristen maksudnya itu. Jadi untuk mereka sehingga kalian tahu bahasa kasihnya teman-temannya kalian tuh apa aja gitu ya, dan dengan cara itu kalian bisa memenuhi kebutuhan kasih mereka, dan kalian bikin menjadi berkat, mereka akan terkesan perubahan hidup kalian seperti itu, kepeduliannya menjadi kentara sekali. Dan VIP list-nya juga, ayo yang punya VIP list, kenalilah bahasa kasih VIP list-mu, sehingga mereka juga akan merasa dampak positif dari kalian memenuhi kebutuhan kasih VIP list-mu. Ayo kita berdoa sekarang. Dengan berdoa, Tante Hana mau ajak kalian menyerahkan hidup kalian kepada Tuhan untuk dipakai menjadi alat kasih Tuhan. Ya, Bapa di surga sudah mengasihi kita, dan kita mau siap menjadi alat kasihnya Tuhan untuk teman-teman Komsel, untuk VIP list, untuk teman sekolah, untuk kakak-kakak pemurid. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang jauh lebih sempurna dari kasih manusia. Kami telah mengalami kasih-Mu yang terus-menerus mengalir dalam hidup kami. Kami mau siap Tuhan menjadi berkat. Kami mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat kasih Bapa bagi teman-teman sekolah, mereka teman-teman yang dari keluarga yang tidak harmonis, papa mamanya, yang dari broken homes, Tuhan, kami mau minta Engkau memberi hati pada kami semua untuk punya kasih kepada teman-teman sekolah yang seperti itu. Ada yang punya VIP list, Bapak, aku berdoa pakailah teman-teman di LC ini untuk menjadi berkat, untuk memenuhi kebutuhan kasih VIP list-nya. Biar mereka juga cukup peduli untuk membagikan tes bahasa kasih ini kepada teman-temannya, sehingga teman-teman di LC bisa menyalurkan kasih-Mu Tuhan, memenuhi kebutuhan kasih mereka secara spesifik. Terima kasih. Aku berdoa untuk
hubungan antar anggota Komsel bisa semakin diperkuat, diperindah. Hubungan pemurid dengan murid di dalam DLC juga semakin indah Tuhan. Sehingga amanat agung boleh berjalan dengan berhasil. Kami mau membayangkan betapa luar biasa indahnya bila kasih Kristus diizinkan untuk bekerja melalui pengertian 5 bahasa kasih ini. Tuhan, pengertian kami hanya sebatas awal ini, tapi kami mau melangkah. Terima kasih Bapa, Roh Kudus mampukan kami semuanya. Di dalam nama Yesus berikan hikmat juga kepada para PKS DLC untuk menindaklanjuti, sehingga ini menjadi suatu gerakan kasih yang akan berlanjut untuk jangka panjang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Diana yang dari Gunung Bromo ya. Atau gunung mana itu ya? Oke, teman-teman, Kak Andrew cuma punya satu pengumuman ya. Kita punya saat teduh bareng gitu ya, tiap hari Senin sama hari Jumat jam 9 malam. Jadi yang belum join, ayo join ya, karena kita mau bahwa kita bangun hubungan kita dengan Tuhan ya, supaya setiap hari kita semakin dekat sama Tuhan dan kita semakin serupa dengan Yesus. Gitu ya. Oke, selamat sore teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Yang ini.